Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illallah la mawjuda la ma'buda la matluba la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin tabarukan li dzikrihi. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala ta'ala aidan washkuru li wa la takfurun. Shadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyarul jamaah hadirin jamaah taklim mushallah al-islah rahimakumullah. Ya, alhamdulillah jemaahnya sangat banyak membludak luar, tapi insyaallah ini tempat ya secara kasat mata mungkin yang hadir bisa dihitung, tapi ada makhluk yang mulia ini para malaikat ya, yang senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita semua, membacakan istighfar buat orang-orang yang hadir di majlis-majlis ini. Jamaah rahimakumullah, tentunya di awal sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia nikmat rahmatnya, utama nikmat yang paling berharga, paling istimewa adalah nikmat iman Islam. Nikmat diberikan kemampuan untuk melaksanakan ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat masih diberikan umur oleh Allah. Nikmat diberikan kesehatan, sehat lahir batin, rohani jasmani yang alhamdulillah. Dengan limpahan nikmat-nikmat tersebut, di kesempatan malam hari ini kita sama-sama dapat hadir melaksanakan, menjalankan, menunaikan rutinitas kewajiban kita sebagai kaum muslimin, orang-orang yang beriman, tunduk taat kepada Rasulullah, yaitu hadir di majlis-majlis ilmi. Mudah-mudahan dari mulai niatnya, langkahnya, duduknya, hadirnya di sini, Allah curahkan kepada kita rahmat, maghfirah dan keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam tak lupa selamanya tersanjung terlimpah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik pada keluarganya, sahabatnya, tabiinnya, pengikut-pengikutnya, umat-umatnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan senantiasa Allah istiqomahkan kita dalam mengikuti tuntunan ajaran beliau. Harapan besar kelak di hari kiamat kita mendapatkan legalitas pengakuan sebagai umatnya dan sekaligus mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Niatkan hadir kita saat ini di samping memang menunaikan perintah Allah, juga dalam rangka
mensyiarkan daripada syiar-syiar agama Allah. Wa may yu'adzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan daripada syiar-syiar agama Allah, maka itu sebagian daripada tanda takwanya hati ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita dalam kebaikan, dalam mensyiarkan daripada syiar-syiar agama Allah. Kita peduli dengan agama Rasulullah, yang harapan besar Rasulullah kelak di hari kiamat pun peduli kepada kita ya, sehingga dia memberikan pembelaannya, syafaatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian rahimakumullah ya, tentunya dalam setiap perguliran waktu ya, dari malam ke siang, dari siang ke malam, begitu seterusnya, di sana tak lepas daripada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah adalah senantiasa bersyukur. Karena setiap laju detik yang kita lewati tak lepas daripada nikmat. Nanti pulang ngaji, kita pulang ke rumah, mata ngantuk adalah nikmat. Kemudian bisa tidur adalah nikmat. Pada saat tidur nikmat, kemudian dibangunkan kembali adalah sebuah nikmat ya. Beraktivitas nikmat. Jadi kenapa kita mesti bersyukur? Karena dalam sehari semalam 24 jam dalam sehari yang kita lewatin, semuanya terisi daripada nikmat-nikmat Allah. Kira-kira ada nggak hari ini yang tidak nikmat? Semuanya nikmat ya. Mungkin berapa miliar atau ratus kali, ribuan kali napas yang kita buat masuk setiap hari itu, dari mulai pagi sampai sore, nikmat. Berapa kali mata kita ini berkedip? Coba dah kira-kira tahan 10 detik aja nggak ngedip, panas gitu ya. Panas gitu ya, mata kita panas, tahannya beberapa detik atau menit aja ngedip. Artinya mengedipkan mata itu adalah suatu nikmat. Karena pantas kita wajib bersyukur kepada Allah ya. Di samping bersyukur adalah perintah ya. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak bersyukur kufur ya. Kufur ya. Orang yang bersyukur ya dijamin oleh Allah ya. La azidannakum, kami akan tambah. Maka dalam kitab Syarhul Mu'awanah ya, Syekh Abdullah Al-Awi Al-Haddad dalam kitabnya, di antara faidah syukur setidaknya 2. Yang pertama, li'ibqa'in nikmah, yaitu menetapkan nikmat, nggak bakal hilang. Kemudian yang kedua, wali ziyadatiha, dan tambahnya nikmat gitu ya. Udah yang nikmat tetap ada, kemudian bertambah. Itulah azidannakum, pasti akan kami tambah. Hari ini penghasilan 15.000, syukurin, pasti nambah. Alhamdulillah diberikan kesehatan, syukurin. Alhamdulillah punya istri, syukurin, insya Allah nambah kebahagiaan tuh. Bukan nambah nominalnya, bukan ya, nambah kebahagiaan, nambah sakinah, nambah mawadah rahmah ya. Coba kalau nggak disyukurin ya, akan terjadi malapetaka ya. Yang ada dia abaikan, yang belum ada dia pikirin, kan begitu, tersiksa. Gara-gara apa tuh? Tidak mau bersyukurnya. Jamaah rahimakumullah ya. Baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam sebuah sabdanya mengatakan, arba'u khisalin man kuna fihi kamula islamuhu, walau kana min qarnihi ya, walau kana laun min qarnillah qadami khotoya. Ada 4 perkara, ketika 4 ini ada pada seseorang,
maka sempurnalah keimanannya, walaupun dari ujung rambut sampai ujung kaki dia punya kesalahan. Karena manusia mah apa namanya? Mahalul khoto wa nisyan. Setiap hari kita berbuat salah. Mungkin hari ini dosanya nambah, mungkin terjadi gitu ya. Ada yang terasa, ada yang tidak terasa. Tapi ketika 4 ini ada pada seseorang, imannya dikatakan sempurna. Siapa yang jamin? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang pertama? Yang pertama adalah asyukru, syukur. Maka wajib syukur sebagaimana tadi dijelaskan tuh ya. Ada, kalau bisa dikatakan syukur itu memiliki rukun. Setidaknya ada 3 rukun syukur ya. Kalau yang ini enggak ada, 3 ini belum dikatakan syukur. Yang pertama ilmu, hal, dan amal. Apa itu ilmu? Pengetahuan bahwa setiap nikmat yang kita dapatkan ini ada yang kasih. Siapa hakikat yang kasih nikmat? Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengetahui sang pemberi nikmat adalah Allah, maka minimal dalam rangka syukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, setiap nikmat yang ada minimal ucapkan alhamdulillah gitu ya. Tuh ya, setiap nikmat yang kita terima adalah hakikatnya yang ngasih adalah Allah, walaupun berbagai macam perantara ya. Jadi Allah menciptakan sesuatu itu ada af'alullah mukhtar, ada af'alullah muqtar. Allah kasih nikmat kepada manusia, ada yang langsung Allah yang ciptakan, yang menciptakan ya. Seperti kita dikasih apa namanya nih, tubuh sempurna ya, punya 2 mata dilengkapi dengan penglihatannya, punya 2 telinga dilengkapi dengan mampu mendengarnya, alhamdulillah masih bisa makan, ada gigi yang lengkap, nggak ada pantangan. Nah itu nikmat tuh, ya itu Allah yang kasih. Ada yang nikmat melalui perantara makhluk. Hari ini kerja peras ingat banting tulang, kerja di pamannya, punya bosnya ngasih uang, ngasih penghasilan nih, itu namanya apa? Nikmat ya. Tiba-tiba ada yang datang namun ke rumah ya, bawa apa noh, bawa makanan. Ini alhamdulillah hari ini nggak perlu masak bu, kenapa? Ada yang ngasih opor ayam plus sambal, lalap dan lain sebagainya, rezeki ya. Itu apa tuh? Mukhtar. Allah ngasih nikmat melalui perantara manusia, perantara makhluk, ada yang ngasih. Nah itu semuanya hakikatnya dikembalikan kepada Allah. Ya minimal kita alhamdulillah. Di samping berterima kasih bersyukur kepada Allah, juga berterima kasih kepada yang ngasih gitu ya. Sebab orang yang tidak bersyukur kepada manusia maka sama saja dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama ya. Yang pertama adalah apa tadi? Ilmu. Kemudian yang kedua hal, keadaan hati. Orang yang bersyukur bahagia. Enggak ada orang yang bersyukur medun gitu ya. Ada. Orang yang bersyukur bahagia. Alhamdulillah hari ini hasil Gojek lumayan. Hasil Gojek cuma 25.000. Alhamdulillah, dia bersyukur bahagia gitu. Bahagia karena syukur. Coba kalau nggak syukur, ya 25.000 akibat apa ini? Gitu ya. Di beras liter udah 12.000 gitu ya. Tinggal 13.000 lagi. Beli ayam juga nggak dapat bahan. Tuh airnya apa namanya? Uring-uringan. Tidak ada kebahagiaan dalam hatinya. Dikasih kepada istri mah ini penghasilan cuma 25.000. Ketika istri bersyukur, alhamdulillah ya Allah terima kasih ya Bang, gitu ya. Bahagia. Coba kalau nggak syukur, wah bisa terjadi percekcokan gitu ya. Sama bahaya itu orang yang nggak syukur hatinya tidak bahagia. Tapi orang yang bersyukur
akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan bisa dirasakan ini, Mas. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, ini rukun syukur nih. Yang ketiga adalah amal. Jadi nikmat yang dia dapat digunakan untuk apa namanya? Untuk sesuatu yang diinginkan sang pemberi nikmat. Jadi apa namanya? Tujuan pokoknya Allah ciptakan manusia adalah untuk beribadah. Dikasih fasilitas ya, dengan berbagai macam aneka ragam fasilitas dunia nih ya. Dikasih apa namanya? Kekayaan alam melimpah ya. Yang dari tanah buat tanaman-tanaman, air, udara, semua nikmat ya. Itu tujuannya betul. Buat bekal manusia hidup, supaya manusia bisa maksimal dalam melaksanakan ibadahnya kepada Allah. Tapi ini mah dikasih kesehatan tidak mau ibadah, dikasih rezeki melimpah tidak mau bersedekah, dikasih waktu yang luang banyak kesempatan tidak mau menyisipkan untuk ibadah. Ke majlis taklim ogah, dia mah sebenarnya ke majlis taklajim. Ada majlis taklim, ada majlis taklazim. Majlis taklim mah gini nih ya, insya Allah doanya nih baik-baik. Kalau majlis taklim mah mudah-mudahan pada sehat semuanya, amin, panjang umur, amin, rezekinya melimpah, amin. Coba kalau di majlis taklajim biasanya ngumpul 4-5 orang banting kartu. Kira-kira kalau lagi banting itu apa yang diucapin? Enggak ada. Panjang umur, sehat walafiat, berkah selamat, enggak ada. Yang dibanting, ketika dibanting pasti yang keluar apa ucapan itu? Macam-macam. Nggak sanggup saya nyebutinnya. Itu majlis taklajim tuh. Nah ini mah yang senangnya yang begitu-gitu tidak dikatakan sebagai orang bersyukur. Jadi mesti 3 lengkap nih. Pertama, pengetahuan si yang pemberi nikmat adalah Allah, kemudian hati merasa bahagia, dan nikmat-nikmat yang ada digunakan untuk taat ibadah atau perbekalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian rahimakumullah, yaitu yang pertama tuh adalah bersyukur. Kemudian yang kedua adalah al-haya, punya rasa malu. Di mana para ulama ya, seperti dalam kitab Nasul Ibad itu ada disebutkan rasa malu itu ada 2. Ada malu imaniyun, malu bangsa iman. Ada malu nafsiun, malu secara hawa nafsu. Malu secara imanion gini, umpamanya dia malu kalau nggak ibadah. Lu umur udah segini-gini nih, udah di atas 50-60 gitu. Tapi masih begini aja ibadah, malu dia. Malu kepada Allah, malu ketika bermaksiat, malu ketika ibadahnya tidak istiqomah, itu malu bangsa iman. Ada malu bangsa nafsu, seperti malu keluar rumah telanjang. Mana kolor doang namanya. Kira-kira malu nggak? Malu gitu ya. Ayo kolor doang, kelayaban sono, malu gitu ya. Itu bahasa nafsu gitu ya. Yang tidak punya iman namanya. Kalau keluar kelayaban ke jalan raya nggak cuma kolor doang, kira-kira malu apa enggak? Malu itu yang nggak punya iman, apalagi yang punya iman. Ya. Punya rasa malu, malu kalau aurat terbuka. Buat laki-laki nih, bapak-bapak biasanya kalau lagi bersihin got, cuci motor pakai kolor, kelihatan dengkulnya, aurat bukan dengkul. Buat laki-laki mah aurat mutlakon baina surah wa rukbah. Ya, maksud mutlak itu waktu sholat segitu yang wajib ditutup. Ya. Waktu di luar sholat pun sama. Jadi kalau bersihin got jangan pakai kolor setengah paha.
walaupun melihatnya umpamanya nggak nafsu, angkat kaki, ya, kayak kejabak ini, pada pakai kolor kelihatan dengkulnya, dosa gitu. Dosa, walaupun tidak ada hasrat, nggak ada nafsu, tapi itu suatu yang wajib ditutup. Itu adalah malu ketika terbuka aurat nafsu bangsa, malu bangsa iman. Nah, orang yang punya rasa malu ini dalam rangka dia menuju kesempurnaan imannya. Para jemaah sekalian rahimakumullah, kemudian yang selanjutnya adalah asidku. Sidku itu jujur, dia mah benar. Dalam sebuah hadis kalau nggak salah ini bunyi, alaikumus sidqa fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birru yahdi ilal jannah. Wajib kepadamu memiliki sifat jujur, karena jujur itu mengarah kepada kebaikan dan kebaikan mengarah kepada surga. Insya Allah orang yang jujur, kalaupun dia bekerja dipercaya sama atasannya. Nih pamannya kontraknya habis, ditilai oleh bosnya, ini mah orang jujur nih, sayang nih, khawatir nanti kalau pergantian pegawai baru nggak ada yang sejujur dia. Akhirnya yang harusnya kontrak masa kerjanya habis karena jujur diperpanjang. Pak inasidqa yahdi ilal birri, sesungguhnya kejujuran mengarahkan kepada kebaikan. Kira-kira kalau masa kerjanya ditambah, nikmat apa enggak nikmat? Baik atau tidak baik? Dikarenakan dia mau jujur, gajinya ditambahin tuh gitu-nya. Dikarenakan jujur dia jadi naik jabatannya tuh. Coba kalau nggak jujur, dia mah bawaan memang ngebohongin orang nih gitu ya, bohong dulu gitu ya. Udah begitu setiap keluar teh ada yang di bawah yang mulai gini mah nih nggak percaya gitu. Jadi mengarahkan kepada kejelekan. Mungkin besok atau lusa dia akan dihentikan dari pekerjaannya. Kemudian wadiru ila jannah, dan kebaikan itu akan mengarahkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian rahimakumullah. Itu yang ketiga ya. Kemudian yang keempat adalah husnul khuluq. Memiliki akhlak yang baik. Orang yang baik mah insya Allah kemana-mana dia akan disenangi orang. Ketika seorang suami berakhlak baik, dia akan cintai oleh istrinya. Ketika seorang ayah, bapak baik, dia akan dicintai oleh anaknya. Akan disenangi oleh tetangga-tetangganya. Akan disenangi oleh orang-orang rekan-rekannya. Itu kalau ketika orang berakhlak yang baik ya. Bahkan sejarah ya, baginda Rasulullah Muhammad SAW betapa banyak ya yang tadinya sangat membenci kepada baginda Rasul, tetapi Rasulullah memiliki akhlak yang baik. 180 derajat yang tadinya benci menjadi sangat cinta, kan gitu. Pernah siapa tuh ketika Nabi sedang istirahat di bawah pohon sehabis perang apa tuh, ada orang kafir menghunuskan pedang. Siapa itu? Busur nggak salah namanya ya. Ketika wahai Muhammad, siapa yang akan menolong saat ini? Ketika pedang telah dihunuskan dengan penuh keyakinan ya. Baginda Rasulullah menyebut Allah, itu samping bentar tuh. Pedangnya jatuh, diambil oleh Rasulullah. Wahai Busur, siapa kira-kira yang mau mengampuni, menyelamatkan di balik pedangnya? Tidak ada ya Muhammad kecuali engkau memaafkan aku. Dimaafin oleh Rasul. Kalau yang saya dengar dari cerita para guru, itu Busur ketika dimaafkan oleh Rasulullah, dia pulang menceritakan kebaikan-kebaikan Rasul. Baru kali ini melihat menemukan orang yang paling baik. Yang tadinya dia membunuh malah dimaafin. Ketika kesempatan membunuhnya
berpindah ya. Ternyata dimaafkan. Kira-kira kalau ada orang mau dibunuh ya, kemudian kesempatan membunuhnya berpindah gitu ya, yang tadinya dia posisi akan dibunuh berbalik menjadi orang yang bisa membunuh. Kira-kira mau dimaafin nggak itu orang? Mungkin wah kesempatan memang daripada saya yang mati, dianya yang mati lah, gitu. Tapi tidaklah demikian yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlaknya akhlak yang baik. Ya ini kebetulan momennya apa nih? Masih di bulan Rabiul Awal, kita mengingat kembali, lebih mengingat akan perjalanan kehidupan Rasulullah Muhammad SAW. Akhlak beliau yang begitu mulia. Jangankan sesama manusia, zat Allah Al-Khaliq yang menciptakan baginda Nabi memuji Nabi. Sang pencipta memuji makhluknya, innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau berada pada budi pekerti yang sangat agung. Yang tadinya sangat membenci karena akhlaknya menjadi sangat cinta pada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jamaah ketika kita memiliki kejujuran, kemudian punya rasa syukur, punya rasa malu, akhlak yang baik, maka pantas ya dia menjadi orang yang sempurna keimanannya. Orang yang jujur nggak mungkin berbuat jahat, nggak mungkin gitu ya. Nggak mungkin melakukan penyelewengan, nggak mungkin. Orang yang bersyukur sudah pasti orang baik. Orang yang rasa malu sudah pasti orang baik. Orang yang berakhlakul karimah sudah pasti orang baik. Dia akan menghindarkan berbagai macam kejahatan maksiat. Makanya pantas ya kata Nabi, ketika 4 hal ini ada maka sempurnalah keimanannya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa bisa memperbaiki diri dengan ilmu. Karena orang itu bisa baik dengan ilmu. Baik menurut siapa? Baik menurut syariat, menurut ajaran tuntunan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis disebutkan, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Barang siapa orang yang dikehendaki baik oleh Allah, maka dia akan diberikan pemahaman agamanya. Sementara dalam agama Islam kita punya contoh yang lengkap, punya sosok contoh yang lengkap tanpa cacat. Siapa? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita nyontoh pada orang kita ya, wah dia mah sodakohnya rajin, pasti ada celah atau sifat yang mungkin dianggap kurang baik. Ada aja kekurangannya. Tapi kalau bagi Nabi mah sama sekali tidak ada kekurangannya. Dikatakan karena khuluquhul Quran, bahwasanya akhlak Nabi adalah Al-Quran. Jadi kalau pengen lihat Al-Quran itulah akhlak baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa berbenah, memperbaiki diri. Yang baik tetap bertahan kebaikannya, yang kurang kita tambahin, yang berlebihan dikurangin. Berlebihan nggak boleh gitu ya. Terlalu berlebihan tidak boleh. Yang kurang tambah, yang kurang baik perbaiki, yang berlebihan kurangi. Itu salah satunya adalah dengan bil ilmi. Orang yang nggak tahu ilmu mah tidak berilmu susah. Makanya perlu tahu ya, yang jelek kita harus tahu bahwa itu jelek ya, supaya bisa dihindarin. Yang baik mesti kita tahu bahwa itu baik supaya bisa melaksanakannya ya. Makanya pantas kan ada doa, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabahnya.
Ya Allah, perlihatkanlah kepadaku bahwa yang hak itu tampak hak. Berikan aku kemampuan, rezeki, kekuatan untuk dapat mengikuti yang hak itu. Dan perlihatkanlah kepadaku yang batil tampak batil. Berikan kemampuan kepadaku untuk dapat menghindarkan kebatilan itu. Ya, itu doa berharap ya, untuk senantiasa orang-orang yang baik, yang lurus ya. Jamaah rahimakumullah. Ini masih panjang maksudnya. Ya. Untuk kembali kepada awal ya, adalah kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jamaah rahimakumullah. Kemudian disebutkan bahwa syukur itu ada dua macam. Ada syukur khos, ada syukur ammah, atau syukur ammah, kemudian ada kedua syukur khos. Apa itu syukur ammah? Syukur yang umum ya, punya, bisa minum, bisa makan, bisa pakaian gitu ya, punya pakaian, bisa beli pakaian baru gitu, punya kendaraan dan lain sebagainya. Itu nikmat-nikmat yang semua orang bisa merasakan. Kemudian dia bersyukur umum. Ada syukur yang khos. Syukur khos ada syukur batiniah, mendapatkan nikmat-nikmat batin ya, dikasih iman, punya iman Islam, diberikan kenikmatan dalam beribadah gitu. Ini kita bisa ibadah itu nikmat itu. Betapa banyak yang saat ini mungkin ada yang melewatkan maghribnya, ada yang tidak bisa melaksanakan maghribnya, ada yang masih di jalan, bahkan ada yang memang sama sekali lupa dengan ibadah. Padahal makannya sama gitu ya. Hari ini dia minum sekian gelas, hari ini dia makan sekian piring sama. Tapi kenapa? Kekuatan yang memang sama, dia punya energi, yang satunya lagi punya energi, tapi yang satunya bisa ibadah, yang satunya tidak. Maka ibadah itu adalah suatu nikmat. Orang bisa melaksanakan ibadah adalah suatu nikmat yang sangat luar biasa. Para jemaah rahimakumullah ya, mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kepada kita ya, orang-orang yang senantiasa pandai bersyukur. Karena di awal ya, kenapa kita wajib bersyukur? Karena setiap laju yang kita lewatin, laju waktu, detik yang kita lewatin, di sana adalah terdapat nikmat-nikmat Allah yang luar biasa. Nggak ada nikmat, nggak ada. Setiap saat kita napas nih, coba napas terhenti, ketika kira-kira gimana? Keselak. Lagi minum keselak. Iya. Bisa minum lancar nih, nggak bisa minum nih, sengsara kita. Setiap detik kita, jantung kita berdetak. Berapa kali hari ini jantung kita berdetak. Coba berhenti aja detaknya, serangan jantung. Meninggal dunia, wassalam udahlah. Gitu. Kalau udah wassalam ya udah, nikmat-nikmat dunia sudah terputus ya. Ada kisah gini dalam kitab Datul Akbar. Ketika seorang menjelang sakaratul maut, datang malaikat yang biasa ngasih minum. Jatah minum. Telah aku cari jatah minum dari belahan timur sampai barat, sudah tidak ada lagi, nggak ada jatah. Yang jatah kasih makan sudah aku cari ya, dari belahan bumi timur sampai barat, sudah nggak ada lagi jatah rezeki makan. Termasuk napasnya, termasuk apalagi macam-macam. Jadi sudah apa tuh? Sudah habis ya. Jadi nanti berbeda ya. Nikmat di dunianya sudah habis, akan masuk pada nikmat selanjutnya, kenikmatan di alam
di alam barzah. Para jemaah sekalian rahimakumullah ya, itu barangkali yang dapat disajikan di kajian pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila ada baiknya menjadi ilmu yang bermanfaat. Bila mana ada hilaf salah, keliru, ngelantur, ngawur, nggak jelas, nggak keharti, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Semoga semuanya pada sehat, panjang umur, ya, dapat bertemu kembali, ya, atau bisa hadir di pertemuan yang akan datang, ya, dengan pemberi yang materinya yang beda-beda, ya. Mudah-mudahan bisa ketemu kapan waktu, ya, bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.